Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holifah dari Universitas Trada Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah akhir saya yang berjudul Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif pada Keluarga yang Mengalami Tuberkulosis Paru di RT 10 RW 3 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Karya ilmiah ini terdiri dari bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang karya ilmiah ini, yaitu Indonesia merupakan negara dengan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan yang sangat pesat, khususnya di bidang kesehatan, di mana para ilmuwan menemukan berbagai penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya ialah tuberkulosis, atau yang kita biasa singkat dengan TBC. Tuberkulosis paru merupakan infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 ditemukan jumlah kasus tuberkulosis paru sebanyak 377.000 kasus di seluruh Indonesia. Angka tersebut bertambah dibanding tahun sebelumnya, yakni 351.936 kasus pada tahun 2020. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kasus tuberkulosis paru di atas angka prevalensi yaitu Jawa Timur. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, total penderitaan tuberkulosis paru di wilayah Bondowoso dari bulan Januari sampai Desember 2022 yakni 1.287 jiwa dengan jumlah laki-laki 681 jiwa dan perempuan 606 jiwa. Urutan 1 di wilayah di Bondowoso, urutan yang nomor 1 terletak di Kecamatan Tenggarang, terhitung dengan total 72 jiwa. Hasil penelitian yang relevan tentang masalah keperawatan dengan judul Asuhan Keperawatan pada Keluarga yang Mengalami Tuberkulosis Paru dengan Masalah Keperawatan Gangguan Proses Keluarga tahun 2021 oleh Cuci Emalutin dapat disimpulkan bahwa pada saat pengkajian ditemukan keluarga tidak mampu mengambil keputusan yang tepat, serta hasil penelitian dari karya tulis ilmiah Anissa Hairun Rosikin dengan judul Asuhan Keperawatan pada Keluarga yang Mengalami Tuberkulosis Paru dengan Masalah Keperawatan Ketidakpatuhan tahun 2022 disimpulkan bahwa pada saat pengajian ditemukan keluarga tidak mampu untuk menerapkan perilaku yang efektif seperti mengonsumsi obat secara teratur selama 6 bulan, serta menggunakan masker saat beraktivitas. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pemeliharaan kesehatan pada keluarga yang mengalami tuberkulosis di RT 10 RW 3 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso tahun 2025. Tujuan penelitian ini yaitu melaksanakan asuhan keperawatan pada keluarga Nyonya M yang mengalami tuberkulosis paru dengan masalah keperawatan pemeliharaan kesehatan tidak efektif di RT 10 RW 3 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso tahun 2025. Manfaat penelitian ini salah satunya bagi keluarga yaitu keluarga mendapatkan tambahan wawasan pengetahuan mengenai asuhan keperawatan pada keluarga Nyonya M yang mengalami tuberkulosis paru dengan masalah keperawatan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Bab 2 pembahasan kami singkat
sebagian saja. Tuberkulosis paru merupakan infeksi pada saluran pernafasan yang vital. Basil Mycobacterium masuk ke dalam jaringan paru melalui saluran nafas sampai ke alveoli, sehingga terjadi infeksi primer. Kemudian di kelenjar getah bening terjadilah primer kompleks yang disebut tuberkulosis primer. Dalam sebagian besar kasus, bagian yang terinfeksi dapat mengalami penyembuhan. Mycobacterium tuberculosis yang mencapai permukaan alveoli biasanya diinhalasi sebagai suatu unit yang terdiri dari 1 sampai 3 basil karena gumpalan yang lebih besar cenderung tertahan di rongga hidung dan tidak menyebabkan penyakit. Setelah berada di ruang alveolus di bagian bawah lobus atau bagian atas lobus bakteri Mycobacterium tuberculosis ini membangkitkan reaksi peradangan, leukosit polinuklear tampak pada tempat tadi dan memfagosit bakteri tetapi tidak membunuh organisme tersebut. Sesudah hari pertama, maka fagosit akan diganti oleh makrofag. Alveoli yang terserang akan mengalami konsolidasi dan timbul gejala pneumonia akut, di mana bakteri akan terus berkembang biak. Bakteri juga menyebar melalui kelenjar limfe regional. Makrofag yang mengalami infiltrasi menjadi lebih panjang dan sebagian bersatu sehingga membentuk sel tuberkel epiteloid yang dikelilingi oleh limfosit. Reaksi ini berlangsung 10-20 hari. Nekrosis bagian sentral lesi memberikan gambaran yang relatif padat seperti nekrosis caseosa. Daerah yang mengalami nekrosis caseosa dan jaringan granulasi di sekitarnya terdiri dari epiteloid dan fibroblast yang menimbulkan respon yang berbeda. Jaringan granulasi menjadi lebih fibrosa membentuk jaringan parut yang akhirnya membentuk suatu kapsul yang mengelilingi tuberkel. Hasil dan pembahasan. Deskripsi lokasi. Lokasi yang diambil oleh peneliti pada studi kasus ini adalah dilakukan selama 4 kali kunjungan selama 4 hari, terhitung dari tanggal 8 Januari sampai 11 Januari 2025. Beralamatkan di RT 10 RW 3 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso tahun 2025. Yaitu keluarga Nyonya M terdiri dari suami, istri, dan 3 anak. Penelitian tersebut dilakukan selama 4 kali kunjungan dalam 4 hari. Rumah Nyonya M yang ditempati berukuran 10 kali 6 meter persegi dengan kamar tidur, ruang tamu, ruang menjahit, dapur, 1 kamar mandi. Tipe rumah permanen, keadaan lantai dari keramik dan plester. Ventilasi rumah kurang dan pencahayaan di ruang tamu cukup. Kamar tidur yang berjumlah 2, ventilasinya kurang. Analisa data subjektif didapatkan. Keluarga Nyonya M mengatakan lebih sering mencuci tangan dengan menggunakan air saja dan jarang mencuci menggunakan air bersih dan sabun. Keluarga Nyonya M mengatakan membersihkan dan menguras kamar mandi tergantung dari kondisi kebersihan air di rumahnya. Keluarga Nyonya M mengatakan jika suaminya merokok dalam rumah. Keluarga Nyonya M mengatakan mengetahui jika ada anggota keluarga yang sakit, tetapi keluarga membawa Nyonya M ke puskesmas setelah penyakitnya tidak kunjung sembuh. Keluarga mengatakan tidak mengetahui penyebab akibat masalah kesehatan yang dialami Nyonya M. Keluarga Baik, kami lanjutkan. Mohon maaf. Tadi terkendala dengan mati listrik. Kita lanjutkan di
analisa data. Keluarga Nyonya M mengatakan awalnya tidak terpikir untuk segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan karena menganggap batuk yang dialaminya akan segera sembuh. Keluarga Nyonya M hanya membawa anggota keluarganya yang sakit saat gejala dari penyakitnya tidak kunjung sembuh. Keluarga hanya mengetahui jika Nyonya M harus minum obat rifampicin, isoniazid 3 kali dalam seminggu secara teratur, dan keluarga mengetahui cara lain untuk merawat anggota keluarganya yang sakit. Keluarga tidak mampu memelihara atau memodifikasi lingkungan sehat. Data objektif yang didapatkan, pencahayaan rumah Nyonya M kurang. Di bagian tengah kamar dan dapur rumah tampak gelap. Keluarga Nyonya M menggunakan masker saat ada kunjungan dari petugas kesehatan saja. Keluarga tampak tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kalian kooperatif, keadaan umum baik, TTV, tensi 180, nadi 89 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Etiologinya, ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan sehat. Diagnosa keperawatan yang diambil yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Diagnosa keperawatan yang diangkat peneliti adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif sesuai data hasil pengkajian. Penyebab dari pemeliharaan kesehatan tidak efektif tidak sesuai teori dan disesuaikan dengan tugas keluarga di bidang kesehatan, yaitu keluarga tidak mampu memodifikasi lingkungan sehat. Fakta ketidakmampuan keluarga yang memodifikasi lingkungan sehat dengan alasan mengacu pada data kajian, yaitu data subjektif antara lain klien mengatakan memakai masker saat tidur dengan anaknya saja dan tidak menerapkan perilaku hidup sehat seperti tidak olahraga di pagi hari, tidak mencuci tangan dengan benar, dan terdapat anggota keluarga yang sering merokok di dalam rumah. Sehingga peneliti memprioritaskan diagnosa keperawatan yang diambil yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Intervensi keperawatan antara lain edukasi kesehatan, edukasi proses penyakit, penentuan tujuan bersama, dukungan kepatuhan program pengobatan. Kesimpulan dari penelitiannya ini yaitu dari hasil pengkajian peneliti, tidak semua data yang didapatkan dari klien dan keluarga dapat ditemukan sesuai teori karena hal tersebut disesuaikan dari kondisi dan keadaan klien. Dalam diagnosa keperawatan, dalam perumusan diagnosa sesuai pada teori dan hasil pengkajian, sehingga diagnosa keperawatan yang sesuai dengan permasalahan Nyonya M adalah tuberkulosis paru dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Intervensi keperawatan dalam merencanakan tindakan keperawatan pada prinsipnya sesuai dengan teori. Namun ada penambahan intervensi untuk menambah pengetahuan keluarga tentang penyakit tuberkulosis paru dan nutrisi, yang salah satunya adalah nutrisi dan diet tuberkulosis paru. Sehingga intervensi yang baru ditambahkan melengkapi intervensi yang ada. Implementasi keperawatan dalam mengimplementasikan tindakan keperawatan pada keluarga Nyonya M tidak sesuai dengan teori karena ada penambahan intervensi pada implementasi. Hal tersebut telah disesuaikan dengan kondisi klien dan keluarga. Dalam evaluasi keperawatan, dalam mengevaluasi hasil pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif pada masalah yang dialami klien dengan tuberkulosis paru pada keluarga Nyonya M, pada kasus nyata masalah dapat teratasi sesuai dengan tujuan khusus dan kriteria evaluasi. Sekian paparan dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.